Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman Pandiansyah selaku tenaga administrasi sekolah SMP Muhammadiyah Merauke. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 dalam kategori tenaga administrasi sekolah dengan topik inovasi layanan sekolah. SMP Muhammadiyah Merauke berdiri sejak tahun 2002, berkomitmen untuk menjadi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Sekolah ini terus berkembang sebagai bagian dari sekolah penggerak di Kabupaten Merauke. Nah, dalam tahap situasi ini, saya melihat di era digital saat ini, teknologi telah merambah ke dunia pendidikan. Namun, di banyak sekolah, asesmen masih dilakukan secara manual, kertas ujian, koreksi manual, dan kendala waktu menjadi tantangan utama dalam proses evaluasi. Nah, selain itu, tidak semua siswa memiliki perangkat teknologi yang memadai, serta keterbatasan akses internet di beberapa daerah, termasuk di Merauke. Ketika jaringan tiba-tiba hilang, maka akses pun akan terputus untuk akses internetnya. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, SMP Muhammadiyah menerapkan asesmen berbasis komputer based test atau CBT yang memanfaatkan jaringan lokal LAN ataupun wireless lokal. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan asesmen secara offline tanpa bergantung kepada jaringan internet. Nah, pada tahap persiapan yang telah kami lakukan, yang pertama adalah melakukan instalasi pada komputer server, memasangkan aplikasi CBT tersebut, lalu membuat koneksi jaringan LAN, serta memeriksa komputer yang akan digunakan oleh peserta didik. Nah, jaringan yang stabil menjadi kunci dalam implementasi asesmen berbasis teknologi ini. Selain itu, sekolah juga memastikan aplikasi asesmen mendukung mode offline, sehingga semua jawaban akan tersimpan langsung ke dalam komputer server. Setelah sistemnya telah terpasang, kami melakukan pelatihan kepada Bapak Guru dan Ibu Guru untuk penggunaan sistem asesmen berbasis teknologi ataupun CBT. Ketika pelaksanaan asesmen berlangsung, siswa akan mengerjakan soal di perangkat masing-masing dan jawaban mereka akan langsung tersimpan ke dalam komputer server. Guru memantau proses secara real time untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Untuk melihat penggunaan aplikasi asesmen berbasis teknologi ini, silakan Bapak Ibu melihat video berikut ini. Ini adalah halaman login untuk siswa, di mana siswa akan memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam lembar asesmen. Nah, ini adalah tampilan ketika siswa telah masuk, akan memunculkan nama untuk kelasnya, dan di sini ada untuk menu ujian, hasil pada saat selesai ujian, dan keluar nanti. Di sini kita pilih menu ujian. Nah, ketika ujian itu telah tersedia, maka akan muncul menu ujian ini. Setelah itu, mereka dapat memulai dan memasukkan token yang akan diberikan oleh operator atau pengawas ujian. Nah, di sini peserta didik memasukkan kode atau token untuk memulai tes. Nah, dalam tes ini, peserta didik tidak dapat keluar dari aplikasi
Jika mereka keluar dari aplikasi, maka aplikasi ini atau ujian ini akan selesai dengan secara otomatis. Nah, di sini ada beberapa tombol, bisa tombol kembali, bisa tombol ragu-ragu, dan ada tombol untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, jika peserta didik ragu akan jawabannya, bisa melihat di daftar soal dan lanjut ke soal yang selanjutnya dulu agar tidak membuang waktu. Nah, ketika soal itu telah selesai, peserta didik dapat kembali ke soal yang belum mereka jawab. Nah, jika ujian telah selesai, maka hasil ujian dapat peserta didik lihat di menu hasil untuk melihat hasil kerja mereka. Ini adalah tampilan untuk guru agar bisa membuat soal, bisa memantau hasil asesmen peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa melihat eh, data peserta yang bisa mengikuti asesmen digital ini. Untuk di menu peserta ujian, kita bisa lihat untuk peserta ujiannya dan di dalamnya juga terdapat username dan passwordnya. Selanjutnya ada menu bank soal. Nah, di dalam bank soal ini kita bisa membuat soal dalam bentuk AKM. Nah, untuk variasi soal di sini bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa esai, bisa multi pilihan ganda, multi pilihan ganda untuk 3 kolom, bisa benar salah, bisa fakta opini, dan bisa menjodohkan. Nah, jadi variasi ini membuat peserta didik tidak hanya monoton pada pilihan ganda saja. Selanjutnya di menu ujian, kita bisa menjadwalkan ujian yang kita akan buat. Di sini saya sudah membuat dalam ujian bahasa Indonesia. Saya mengaturnya, mengatur persesi, mengatur soalnya dapat diacak, hasilnya dapat dilihat oleh peserta didik atau tidak. Ini semuanya kita atur di menu ujian. Setelah itu kita bisa mencetak nilai atau hasil yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Di sini kita bisa melihat hasil belajar siswa untuk asesmennya. Nah, setelah itu kita akan cetak untuk guru dapat mengolah nilainya. Nah, di sini di menu cetak kita bisa mencetak daftar hadir dan kartu login siswa untuk peserta CBT-nya ini. Nah, ini memudahkan juga untuk panitia, apalagi panitia ujian dalam membuat daftar hadir dan kartu login siswa. Nah, ini adalah model kartu loginnya nanti yang bisa kita gunakan. Dengan sistem asesmen berbasis teknologi ini, sekolah dapat menghemat waktu dalam mengkoreksi jawaban siswa, menghemat pengeluaran kertas, dan tidak lagi bergantung pada koneksi internet yang tidak stabil. Sistem ini memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam proses asesmen. Saya sebagai guru sangat mengapresiasi penerapan asesmen berbasis digital, di mana proses tersebut menjadi lebih transparan dan lebih efisien. Siswa dapat mengakses soal dengan mudah dan kami sebagai guru dapat memantau proses mereka secara real time. Selain itu, hasil yang diperoleh siswa juga langsung tersedia, sehingga kami tidak lagi mengoreksi jawaban siswa secara manual. Dengan inovasi ini, SMP Muhammadiyah Merauke terus berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, efisien, dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Saya Hilman Pandiansyah selaku tenaga administrasi SMP Muhammadiyah Merauke. Salam Merdeka Belajar.